Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020? Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda renungkan, untuk Anda terapkan, dan untuk Anda bagikan ke banyak orang, supaya makin banyak orang mengenal apa itu cahaya kehidupan, dan makin banyak orang sadar bahwa kunci kehidupan adalah dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri. Hari ini saya ada kelas AMC online dari mana tadi ya? Dari Maluku Utara. Karena dari Maluku Utara sehingga mulainya harus lebih awal gitu ya. Tadi sekitar jam setengah 8, jam 8 saya mulai. Berarti di sana sudah jam 10 karena lebih cepat waktu di timur 2 jam. Saya senang banyak orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia sudah belajar AMC. Dari Papua, Maluku Utara, Ambon, NTT, Medan, Aceh, Kalimantan. Sepertinya hampir semua sudah banyak yang belajar AMC lewat online. Karena dengan online maka dimanapun Anda bisa belajar AMC. Yang penting sinyalnya bagus, yang penting koneksi internetnya bagus, sehingga AMC menjangkau lebih banyak orang dalam kondisi seperti ini. Luar biasa ya. Dan tadi juga saya harus ada meeting jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Sampai jam berapa tadi ya? Sampai jam 3, sehingga harus ada jeda ketika tadi memberikan kelas AMC online. Tapi yaitu hal yang biasa, karena saya memang mencoba menjalankan banyak fungsi, banyak profesi, dan semuanya berjalan selaras, artinya sama-sama lancar, sama-sama baik, dan sama-sama menguntungkan. Seperti saya share di video kemarin ya, bahwa sungguh rugi kalau kita hanya ada di satu bidang. Tapi kali ini saya ingin membawa tema yang lain berdasarkan pengalaman dari si Mas yang dari Maluku Utara ini. Beliau seumuran dengan saya. Kemudian dia pekerjaannya adalah pemborong, sehingga dia biasanya bangun-bangun proyek seperti itu. Tadi si Mas ini menyebut tentang kufur nikmat. Di akhir kelas dia mengatakan bahwa sesungguhnya AMC ini adalah esensi dari mensyukuri sebetulnya, Mas. Kenapa? Kalau tidak mengerjakan AMC berarti dia kufur nikmat. Nah, sebelum saya ke pemahaman kufur nikmat itu, saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya Anda diberikan hadiah oleh orang tua Anda diberikan misalnya sepeda motor gitu ya. Anda dikasih ini, nak, sepeda motornya gitu. Nah, ketika Anda dikasih sepeda motor, tapi Anda cuek dengan sepeda motornya, Anda membiarkan sepeda motor itu nganggur. Anda tidak rawat sepeda motornya, tidak gunakan sepeda motornya, Anda biarkan saja. Bahkan mungkin Anda naiki tapi Anda nggak tahu makainya, dan Anda terlihat membiarkan motor itu. Anda cuek dengan motor itu. Kira-kira orang tua Anda negur atau tidak? Sebel atau tidak? Pasti kan bertanya, kenapa gak dipakai sepeda motornya? Nggak suka ya? Nah, itu kalau orang tua Anda. Kalau orang lain yang ngasih dan dia tahu bahwa Anda tidak pakai, Anda bahkan mengacuhkan pemberiannya, Anda tidak respect terhadap pemberiannya, pasti itu namanya tidak menghargai, bukan? Tidak menghargai apa yang sudah diberikan. Nah, ini sama dengan pemahaman dari kufur nikmat itu sebetulnya. Anda punya tangan 2, punya kaki 2, punya kepala, punya pikiran, punya otak. Yang buat pikiran siapa? Yang buat otak siapa? Pabrik kah atau Tuhan? Tuhan dong ya. Kalau Anda dikasih sesuatu, Anda dikasih perangkat tapi tidak Anda gunakan,
itu bukannya namanya mengingkari nikmat ya. Padahal kalau kita menggunakan pikiran, kita menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan pasti senang. Kenapa? Yaitu emang untuk kita tinggal nikmati, kita disuruh make pikiran itu. Makanya saya selalu mengatakan, justru orang-orang yang merugi yang ketika dia tidak mau pakai pikirannya. Kenapa? Karena pikirannya nanti digunakan oleh orang lain yang sudah paham bagaimana menggunakan pikiran. Itu justru malah celaka. Tidak pakai aja sudah kufur nikmat, sudah dikasih tapi tidak pakai gitu ya. Bahkan mau pakai aja takut karena banyak pemahaman yang salah tentang kekuatan pikiran. Padahal itu adalah yang sudah Tuhan berikan dan harus dipakai. Bahkan berulang-ulang saya sering mengatakan bahwa ayatnya, jika ingin mengenali kebesaran Tuhan, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau berpikir. Berpikir artinya menggunakan pikiran. Jadi ketika Mas tadi selesai, dia bilang, ini luar biasa Mas, tidak ada yang mengajarkan seperti ini. Selama ini kita hanya bilang berpikir tapi tidak tahu bagaimana pakai pikiran. Dan hari ini saya dapat pemahaman yang luar biasa dalam dan luar biasa mengejutkan, karena pikiran itu ternyata nikmat Tuhan yang memang harus kita nikmati, sehingga kalau tidak digunakan itu namanya kufur nikmat. Ya, ini juga banyak orang, banyak penceramah mengatakan jangan kufur nikmat, jangan ingkari nikmat, bersyukur. Tapi sepertinya mereka tidak paham apa yang disampaikan, mereka tidak paham apa yang diucapkan. Kalau Anda mengatakan bersyukur, maka Anda harusnya pakai pikiran. Kenapa? Orang-orang yang tidak pakai pikiran berarti termasuk golongan orang yang kufur nikmat. Sudah dikasih tapi tidak digunakan, sudah diciptakan sama Tuhan tapi tidak digunakan. Sama juga dengan sudah Tuhan ciptakan Anda sebagai manusia tapi Anda tidak berperilaku sebagai manusia. Anda sudah diciptakan di dunia tapi Anda tidak memanfaatkan dunia dengan sebaik-baiknya. Hati-hati, hati-hati. Sadarilah bahwa Tuhan itu maha baik, dan segeralah merenung, segeralah menyadari, dan segeralah untuk menjadi manusia yang ulil albab, yang mau menggunakan pikirannya, yang mau menggunakan akalnya. Daripada Anda merugi, daripada Anda celaka, daripada Anda tidak berperilaku sebagai manusia dan Anda dicap sebagai orang yang kufur nikmat, maka segeralah gunakan pikiran Anda. Kenali pikiran Anda, kontrol dan maksimalkan. Dan itulah AMC, sebuah rumus, sebuah metode yang memang diciptakan, yang memang saya buat untuk bagaimana caranya mengenali pikiran, mengontrolnya dan memaksimalkannya. Sudah banyak yang menerapkan, sudah banyak buktinya. Bukan saatnya Anda menanyakan buktinya. Sudah banyak di YouTube, di Facebook saya, di manapun, sudah banyak orang yang mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa dengan menerapkan AMC, dan itulah harusnya manusia. Bukan hal yang mistis, bukan hal yang aneh sebetulnya. Semua itu adalah hasil dari pikiran kita. Kalau kita paham rumusnya, kita paham caranya, kita bisa mengulangi semua hal-hal yang dianggap aneh, yang dianggap mistis itu. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.